Keputusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 26 Mei lalu menjadi akhir sekaligus awal dari cerita pahit Ferry Irawan yang menggerogoti kehidupannya selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Ferry Irawan terbukti telah melakukan tindak penipuan sejumlah uang milik rekan bisnisnya, seorang pengusaha asal Kalimantan Timur bernama Syam Bahri. Ketukan terakhir palu hakim menjadi tanda bagi Ferry Irawan untuk menjalani hidup selama 5. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar-Kabari Sensasi. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar-Kabari Sensasi. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Senin besok bisa jadi merupakan babak akhir bagi perjalanan rumah tangga penyanyi dangdut Nini Carlina dan suaminya Didi Sujatmiko. Pasalnya, bila tidak ada aral melintang, hari itu Ketua Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat akan membacakan putusan perceraian bagi kedua pasangan yang telah menikah kurang lebih 11 tahun ini. 2 hari sebelum sidang diputuskan, Kabar-Kabari sempat menemui Nini Carlina di sebuah acara. Penyanyi yang pernah duet dengan Doel Sumbang ini mengaku telah siap dengan apapun yang menjadi keputusan hakim. Selama ini kan saya juga mengalir saja gitu, mengikuti apa yang memang harus terjadi dalam hidup saya. Dan mudah-mudahan apapun keputusannya nanti adalah yang terbaik buat kami semua. Itu aja. Tentang pembagian harta gonogini yang akan diputuskan nanti, Nini Carlina enggan menjelaskan secara panjang lebar. Aku tidak bisa ngomong gitu ya, aku tidak bisa ngomong jauh tentang hal itu karena itu sangat sensitif sekali, kita tahu semua ya, apapun gitu loh. Jadi kami sedang berusaha istilahnya untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Begitu pula ketika disinggung perihal hak asuh terhadap putranya, Berel Khalif Ar-Rahman yang kini berusia 10 tahun. Mau sama ibunya atau mau sama bapaknya, sebenarnya sama aja, orang tuanya juga dua-duanya gitu loh. Dan dalam hal ini kami berdua juga tidak pernah istilahnya itu tidak ada istilahnya membatasi atau apa itu tidak gitu loh. Jadi iya kita gedein berdua aja. Meski demikian, Nini Carlina mengaku putra semata wayangnya itu sudah mengerti akan persoalan yang menimpa kedua orang tuanya. Sampai sekarang sih istilahnya tetap kami berdua tetap sangat menjaga perasaan anak. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab masalah perceraian rumah tangganya tersebut? Sekali lagi Nini Carlina tidak mau berkomentar banyak. Namun sempat terdengar kabar kalau perceraian itu terjadi lantaran hadirnya pihak ketiga. Tentang permasalahannya apa ya biar kami berdua yang tahu lah gitu loh. Kalaupun memang kami harus berbagi, kami hanya akan berbagi pada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Lalu apa rencana kamu setelah resmi menyandang status janda? Hidup ini tidak untuk ditangisi, tapi mari isi hidup ini dengan karya gitu loh. Jadi mungkin salah satunya ya itu yang jadi apa ya istilahnya jadi pendorong semangat hidup saya. Boleh jadi nama Rahel Maryam lebih kita kenal karena keterlibatannya di beberapa film layar lebar. Bahkan dalam waktu dekat ini saja, Rahel akan kembali menghiasi perfilman Indonesia. Selain kepiawaiannya dalam berakting di film layar lebar, istri Ebes ini pun sempat disibukkan dengan perannya dalam beberapa judul sinetron. Tapi jika Anda ingin melihat penampilan Rahel di layar televisi, mungkin Anda harus lebih bersabar. Karena tampaknya Rahel punya banyak pengalaman kurang mengenakan seputar sinetron yang dibintanginya. Sinetron terakhirnya saja sampai detik ini tidak jadi ditayangkan oleh sebuah stasiun televisi swasta baru. Gimana sih ceritanya Rahel? Kok bisa sinetron kamu nggak jadi tayang? Sinetron yang ini baru presiden ya. Itu kabarnya nggak tahu, nggak tayang. Kita udah bikin 13 episode tapi nggak tayang.
Ceritanya ya jadi ibu presiden, jadi ceritanya pasangan suami istri presiden tapi dibikin masih muda gitu. Ceritanya gimana kalau misalnya Republik Indonesia ini ditangani oleh presiden yang masih muda, masih umur 20-an, baru menikah, belum punya anak gitu. Terus disitulah dimana orang masih muda kan belum stabil, masih ada egonya, masih ada keinginan ini itu. Gimana mereka bisa menggunakan kepentingan apa ya, mendompleng kepentingan pribadi di kepentingan orang lain gitu, yang kayak gitu-gitu lah, trik-trik tapi tetap dibungkus dalam komedi sih. Dari judulnya saja memang terdengar sedikit provokatif dan sedikit berbau politik. Isi ceritanya pun seputar tokoh presiden yang notabene adalah sosok yang dihormati. Apakah memang semua ini yang membuat akhirnya pihak televisi tersebut membatalkan penayangan sinetron Ini Baru Presiden? Alasannya aku juga nggak tahu alasannya kenapa, karena tadinya ada stasiun TV yang katanya mungkin akan dibeli oleh stasiun TV itu, tapi nggak jadi dibeli, mungkin ya karena ada unsur-unsur di sedikit-sedikit satir, nyindir politik mungkin. Sebagai seorang aktris yang berusaha total dalam setiap perannya ini, pastilah ia mengharapkan hasilnya bisa dinikmati oleh penonton. Kecewa ya pastilah, maksudnya kalau kita bikin sesuatu kan pengennya ya tayang lah, maksudnya bukan hanya dinikmati sendiri, pengennya orang lain juga bisa lihat gitu. Tapi ya kalau memang nasib sinetron itu begitu ya we'll see lah, siapa tahu nanti suatu hari nanti ternyata ada yang beli gitu. Kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa, jadiin pengalaman aja. Lalu sampai sekarang tindakan apa yang kamu ambil? Iya sayang sih sayang, cuman ya seperti aku bilang, aku bisa berbuat apa gitu. Masa gue harus demo sih hanya untuk sinetron itu tayangan, nggak mungkin. Kami akan menyajikan sebuah kisah kilas balik dari seorang aktor, Ferry Irawan. Suami dari Novi Irawan ini tampaknya selalu mendapat cobaan. Kehidupannya bisa dikatakan mengalami banyak ketidakberuntungan. Keputusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 26 Mei lalu menjadi akhir sekaligus awal dari cerita pahit Ferry Irawan yang menggerogoti kehidupannya selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Ferry Irawan terbukti telah melakukan tindak penipuan sejumlah uang milik rekan bisnisnya, seorang pengusaha asal Kalimantan Timur bernama Syam Bahri. Ketukan terakhir palu hakim menjadi tanda bagi Ferry Irawan untuk menjalani hidup selama 5 bulan di balik jeruji besi, dipotong masa tahanan. Ya, biar aja semuanya sudah diatur sama Allah, Allah yang mengatur semuanya. Saya puas karena benar-benar dia telah dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Sekedar kilas balik, persoalan antara Ferry Irawan dengan Syam Bahri ini berawal dari sebuah ikatan persahabatan yang bergulir menjadi kerjasama mendirikan usaha. Sayang belum sampai berdiri tegak, jalinan kerjasama ini putus di tengah jalan. Tidak hanya itu, Syam Bahri pun mengadukan rekan bisnisnya itu ke pihak yang berwajib. Ferry dituduh Syam telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan memalsukan nota pembelian barang-barang keperluan produksi. Saat dia meminta saya untuk membeli satu set perangkat editing, alat-alat editing. Nah, waktu saya membuat peralatan editing, dia minta peralatan editing pada saya, dan di situ saya curiga karena harga yang dia ajukan pada saya itu sangat besar. Sehingga saya bertanya kepada Ferry sendiri, pada teman-teman saya, oh itu terlalu mahal gitu. Yang mana? Itu kan semuanya katanya. Ya sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kalau semula ia mengakui perbuatannya, belakangan Ferry justru berbalik menuduh Syam Bahri dan melaporkannya ke Polsek Pancoran dengan tuduhan tindakan pencemaran nama baik. Lika-liku perjalanan hidup Ferry Irawan yang cukup sensasional tidak sebatas hanya pada persoalan hukum saja. Kehidupan asmaranya pun tidak lepas dari sensasi. Sebelum mengakhiri status lajangnya di pertengahan tahun 2000, Ferry Irawan sempat menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita. Saat karirnya mulai menanjak, ia dikabarkan menjalin asmara dengan seorang model bernama Intan Safila. Namun hubungan keduanya berakhir sebelum menginjak pelaminan.
Masa kesendirian Ferry Irawan usai ketika ia berpacaran dengan model bernama Angelina Alvareza Item di tahun 95. Setelah 3 tahun berpacaran, Ferry dengan putri musisi Yopie Item itu mengumumkan rencana pernikahan mereka. Segala persiapan menuju hari bahagia itu tidak lagi berarti saat hubungan asmara mereka berakhir. Sempat juga Ferry Irawan dikabarkan menjalin cinta dengan bintang sinetron Vonny Cornelia. Berbeda dengan 2 jalinan asmaranya terdahulu, hubungan Ferry Irawan dengan Vonny Cornelia berakhir singkat sebelum Ferry sempat mengungkapkan niat untuk menikah. Beberapa bulan setelah hubungan cintanya dengan Vonny Cornelia berakhir,